Bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 2 Oktober 2025. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita, sehat, bijak, dan sejahtera. Kita akan kembali menghayati kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia-Mu bagi kami, ya Bapa, memberikan hidup, kesempatan kepada kami untuk menapakinya, menjalaninya, sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami akan memanfaatkan waktu yang Tuhan beri untuk bersama menghayati kebenaran firman-Mu. Kiranya berkenanlah Tuhan memberkati penghayatan kami, supaya kami bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami semakin dekat, erat dengan-Mu, dan dapat mewujud nyatakan kesetiaan kami sebagai pengikut-Mu, sebagai umat perjanjian-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini sangat menarik untuk kita berbicara tentang setia sampai mati. Kita adalah umat perjanjian. Kita berjanji dengan Tuhan Allah. Tuhan telah menyatakan kesetiaannya kepada kita, dan tentu Tuhan juga menghendaki agar kita menyatakan kesetiaan sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai umat perjanjian. Pada saat yang sama kita menyadari adanya cobaan-cobaan, godaan-godaan dalam upaya untuk mewujudkan kesetiaan itu. Ya, 1, 2, 3 jam kita bisa mewujudkan kesetiaan, tetapi pada jam yang keempat dan seterusnya kadang kesetiaan itu menjadi goyah. 1, 2, 3 hari kita bisa menyatakan kesetiaan, pada hari yang selanjutnya kadang kesetiaan itu goyah. Apa yang membuat kita goyah, tidak lagi setia pada Tuhan? Ada berbagai macam hal. Bisa karena penderitaan, kesulitan-kesulitan hidup, sakit penyakit, ekonomi yang tidak kunjung membaik, atau bisa jadi karena saking baiknya Tuhan, melimpahnya perekonomian, itu menjadi cobaan yang membuat kita jadi tidak lagi setia kepada Tuhan. Inilah yang akan kita pelajari dari kitab Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, sangat jelas ya, Tuhan menghendaki kita setia kepadanya, bukan hanya untuk 1 hari saja, bukan hanya untuk 2 hari saja, tapi sampai mati. Dapatlah kiranya kita menyatakan kesetiaan kepada Tuhan sebagai umat perjanjiannya. Kan banyak sekali nih tantangannya, seperti di depan saya sampaikan kan. Hal yang menyusahkan karena penderitaan-penderitaan hidup, atau hal yang membuat kita sangat happy karena kita diberkati. Keberhasilan banyak sekali kita peroleh, baik itu materi, baik itu pendidikan, maupun pekerjaan-pekerjaan atau usaha-usaha yang lain. Itu membuat kita lupa dan kemudian kita tidak bisa melanjutkan kesetiaan kepada Tuhan. Jangan sampai itu terjadi, karena Tuhan menghendaki kita setia kepadanya sampai mati. Apa yang akan kita peroleh? Apa yang akan saudara peroleh ketika kita dapat mewujud nyatakan kesetiaan ini sampai mati? Pada akhir dari ayat kita, bacaan kita tadi menyebutkan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Rindu dong saudara mendapatkan keberhasilan sekaligus memperoleh mahkota kehidupan. Rindu dong tentunya saudara
menghadapi berbagai macam penderitaan dan tetap setia kepadanya, sekaligus menerima mahkota kehidupan. Mari bersama-sama kita berjuang sebagai pribadi, sebagai komunitas Kristen, anggota gereja, untuk bersama-sama kita mewujud nyatakan kesetiaan kepada Tuhan sampai mati. Immanuel,